Saya ulang ya. Jadi orang-orang dulu berkata, 3 hal yang tidak akan kembali, mustahil kembali. Yang pertama adalah anak panah yang kita sudah lepaskan. Yang kedua, kata-kata yang kita sudah ungkapkan. Apa kalau bicara orang lain tersinggung, itu buat mereka pulih susah. Butuh waktu. Ya. WA yang kita sebar di grup atau di mana, itu kalau kita sudah lepaskan susah. Untuk menariknya itu butuh waktu. Yang ketiga adalah umur atau waktu yang sudah berlalu. Ya. Kita ini walaupun banyak meniup lilin, itu tidak akan memperpanjang atau memperpendek usia kita. Serajin apapun kita merayakan tahun baru, itu tidak akan memperpendek atau memperpanjang usia kita. Ya. Bahkan kalau kita mau naik pesawat yang paling laju sekalipun, itu tidak akan mengantarkan kita ke usia kita yang muda. Yang anak-anak sudah jadi dewasa, yang dewasa sudah jadi tua, ya kan? Yang tua tambah tua, ya kan? Dan seterusnya. Ya. Coba Bapak Ibu lihat foto-foto waktu remaja. Itu tinggal jadi kenangan aja. Tapi untuk mengubah wajah seperti itu lagi kayaknya mustahil. Ya. Nah, dia tinggal jadi sejarah. Yusuf Al-Qaradawi pernah menulis buku judulnya Al-Hayatu Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Waktu dalam pandangan seorang muslim. Ya. Saya baca, beliau mengungkapkan ada hal yang menarik yang saya anggap harus sampaikan. Dia mengatakan manusia itu terbagi 3 dalam menyikapi waktu. Yang pertama ada orang yang abidul maudi, penyembah masa lalu. Jadi apa-apa tentang masa lalu. Coba kalau dulu saya ambil jurusan kedokteran, saya nggak begini nasibnya. Coba kalau dulu begini, coba kalau dulu begitu. Itu penyembah masa lalu. Ya. Jadi apa-apa tentang dulu. Padahal kata ulama kita, masa lalu itu kita jadikan seperti kaca spion yang sesekali melihat. Jangan dilihat terus, nanti tabrakan. Sesekali kita bisa melihat. Ya. Nah, istilah yang kedua kata beliau, abidul hadir. Penyembah hari ini. Penyembah waktu hari. Apa-apa tentang hari ini. Dia tidak mau melihat masa lalu, dia tidak mau melihat masa depan. Omongannya tentang hari ini aja. Ya, nah itu berpikir pendek biasanya. Hari ini makan apa? Sebatas itu aja. Yang ketiga adalah abidul mustaqbal. Penyembah masa depan. Penyembah waktunya akan. Dia selalu berharap nanti akan berubah segalanya. Nanti juga akan baik. Nah, kita ini di bagian mana ini? Penyembah masa lalu, penyembah yang sekarang, penyembah yang akan datang. Yang paling bagus kata beliau adalah mengumpulkan 3-tiganya. Ya. Kita sesekali melihat masa-masa dulu kita berjuang. Pernah susah. Ya. Sesekali kita mengingat dulu orang tua kita naik sepeda. Ya kan? Naik sepeda itu gayanya lucu tuh. Didorong, kakinya belum naik ya kan, terus didorong. Itu masa-masa berjuang. Ya. Kita ingat yang hidup di kampung dulu pernah bapaknya
jual di pasar, jual apa namanya, menjual di pasar. Pernah seterusnya. Nah, yang kedua, kita melihat realitas yang hari ini, apa yang terjadi. Ciri manusia modern hari ini itu adalah well connected. Punya ketersambungan yang luar biasa baiknya. Ya. Apa-apa serba bisa dilihat hari ini. Dulu kalau ada yang meninggal itu, Pak, di kampung saya dulu ya. Ayah saya itu meninggal. Itu nanti ketahuan besoknya. Karena sangat sulit informasi untuk memberitakan orang di kampung mana gitu, nggak ada WA. Harus datang ke sana atau ngirim surat yang nyampenya besok atau lusa. Kadang-kadang pemakaman kita tidak lihat karena berita susah. Nah, hari ini berbeda. Orang belum meninggal sudah diberitakan meninggal. Padahal orangnya masih main golf. Orangnya masih ya sakit-sakit tapi beritanya udah mati duluan. Ya kan? Saking cepatnya berita itu. Ya. Nah, itu realitas hari ini. Nah, ke depan itu kita juga harus punya gambaran. Makanya di dalam Al-Quran itu kita sering menemukan bagaimana Al-Quran itu memforecast apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Al-Quran dan hadis itu Bapak dan Ibu sekalian narasi tentang masa depan. Riwayat tentang masa depan. Dia kasih tahu nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Itu kan narasi masa depan. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, badiru bil a'mal. Kalian harus segera melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Satakunu fitanun ka fitanil lailil mudlim. Karena fitnah itu begitu cepat datangnya. Begitu halus. Seperti halusnya pergerakan malam yang saya bilang di awal tadi. Ada orang yang masih subuh, masih sholat ikut berjamaah sholat subuh. Tapi sore-sorenya udah murtad. Ya kan? Ada orang masih segrup kita tadi barusan kayak masih seirama dengan kita. Tahu-tahu sudah jadi lawan kita di sore harinya. Nah, itu pergerakan, itu kan narasi hadis bagaimana dia membicarakan tentang masa depan. Kalau lebih jauh lagi, coba perhatikan Al-Quran berbicara tentang penaklukan bangsa Romawi, ya kan? Itu narasi itu Bapak dan Ibu sekalian. Ayat itu turun ketika para sahabat itu jumlahnya masih begini nih. Berapa orang nih? Tapi Al-Quran berbicara bahwa 9 atau 10 tahun yang akan datang, ya, bangsa Romawi itu akan dikalahkan. Atau bangsa Romawi itu akan menang kembali setelah dikalahkan. Itu diajak berpikir tentang masa depan. Nah, itu Al-Quran itu adalah narasi tentang masa depan. Ya. Kita sering cerita tentang penaklukan benteng Konstantin. Itu para sahabat diajak berbicara tentang penaklukan benteng Konstantin itu. Itu 850 tahun jaraknya dengan keluarnya hadis itu. Jadi diajak berpikir 800 tahun yang akan datang. Nah, itu gaya bahasa Al-Quran. Ya. Tapi Al-Quran juga sering berbicara tentang sejarah Fir'aun. Ya kan? Supaya kita baca. Ya. Makanya informasi yang seperti ini atau kesimpulan dari 3 masa ini kita temukan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Ya. Bukan di surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu
Saya lupa ayatnya. Gimana Pak? Iya. Wal tandur nafsun ma qaddamat ligodin. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang akan terjadi esok hari. Nah, itu kan diajak berpikir. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dari tadi saya mau bicara tentang hal-hal yang kita tidak ketahui tentang waktu, tentang umur, ya. Saya sudah tulis di buku saya Bila Masa Tua Tiba, ya. Saya sampaikan ini karena terkait dengan mengingatkan kita semua, ya, mengingatkan kita semua tentang usia kita sebenarnya, ya. Usia kita yang semakin lama kayaknya kita semakin payah, ya. Teman-teman dulu yang pernah di Al-Falah ini sebagiannya sudah tidak ada, ya. Nah, tentu tidak ada salahnya kalau kita berbicara lagi tentang waktu, ya. Ibnu Mas'ud itu salah seorang sahabat mulia. Dia pernah berkata, saya itu setiap sore menjelang maghrib, saya jaga-jaga matahari terbenam. Saya perhatikan. Ya. Kalau seharian itu saya tidak melakukan kebaikan, saya menyesal. Ya. Itu ucapan saya kira menarik, Pak. Dia memuhasabahkan dirinya setiap hari. Dia tunggu waktu matahari ingin tenggelam, baru dia ukur dirinya. Saya pernah baca juga ungkapan Agus Salim, salah seorang pahlawan nasional. Dia pernah berkata, jangan pernah engkau mengukur kau sudah sukses sebelum waktu maghribmu datang. Ya enggak, Pak? Jangan pernah engkau mengatakan dirimu sudah melakukan hal yang banyak, sementara engkau belum bertemu dengan maghrib. Karena maghrib itu ujung dari waktu seharian. Ada misalnya orang ini malam ini sudah mengatakan dirinya saya sudah merayakan ulang tahun atau tahun baru. Tapi maghribnya belum tiba. Nah, itu bukan ukuran menang seharian. Ya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya persingkat, ya. Saya mau berbicara tentang hal-hal yang perlu kita ketahui tentang waktu. Yang pertama adalah waktu atau umur kita itu adalah ternyata harta yang paling sedikit yang kita miliki. Harta yang paling sedikit yang kita pernah miliki. Ya. Makanya Hasan Al-Banna, salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin, pernah berkata, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Tumpukan-tumpukan tugas kita itu seharian itu jumlahnya lebih banyak dari waktu yang tersedia. Jadi tugas kita ini berkegiatan itu lebih banyak jumlahnya dari waktu yang ada. Ya. Ini betul, Pak. Ada orang biasanya tiba-tiba sudah maghrib ya, sudah zuhur ya, padahal tugasnya belum banyak yang selesai. Bahkan sering kita melihat orang meninggal dunia, tapi banyak tugas-tugas yang belum terlaksana. Dia sering merasa anak saya belum ini, bisnis saya belum selesai, tapi udah meninggal.
Nah, itu artinya bahwa umur kita itu adalah harta yang paling sedikit yang kita pernah miliki. Ya. Nah, kita ini bersyukur jadi orang Islam, Pak. Subuh-subuh sudah disuruh berkegiatan. Itu orang-orang lain, orang-orang non-muslim itu bingung. Ini orang Islam kebanyakan acara. Ya kan? Kita banyak agenda. Sholat subuh, habis itu apa lagi sampai sore kita nggak terasa. Mereka itu kadang-kadang kita ngapain ya? Terpaksa ya narik anjing aja kan. Orang Islam itu banyak acaranya. Nah, itu satu. Yang kedua, perlu kita sadari Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, bahwa umur itu hanyalah kumpulan detik dan menit. Umur itu hanya kumpulan detik dan menit dijadikan hari. Ada seorang penyair Arab berkata, daqatul qalbi qailatun annal hayata daqaikun wa thawani. Debar-debar jantung itu memberi pelajaran kepada kita bahwa hidup itu hanya hitungan detik dan menit. Karena itu sering kita melihat dalam hitungan detik banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Tadi barusan kita ngomong dengan si Fulan, tahu-tahu tiba-tiba meninggal. Ya kan? Tadi kayaknya barusan di sini kok udah lain kenyataannya. Itu karena dia cuma hitungan detik. Ya. Yang berikutnya adalah umur Nabi Muhammad itu atau waktu umat Nabi Muhammad itu cenderung lebih pendek daripada umat-umat terdahulu. Ini perlu kita sadari walaupun sering diulang-ulang. Kata Nabi, umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Coba sahabat-sahabat ini yang usianya sekarang 30 tahun atau 40 tahun. Kalau kita sekarang berada di angka itu artinya separuh dari kehidupan ini kita sudah lewati. Tinggal kita mencari yang setengahnya, kalaupun tersedia. Ya. Kalau hari ini bapak-bapak yang usianya udah 60 tahun, nah itu artinya tinggal hitungan. Saya nggak menghitung, boleh jadi dia lebih panjang, mudah-mudahan. Karena sampingnya ada Pak Nasutionin, Pak. Ya. Nah, tapi walaupun demikian, kata Nabi SAW, ini riwayat Imam At-Tirmidzi, aqalluhum ma yujawizu dzalika. Sedikit dari kalian itu yang melewati angka 60 sampai 70. Artinya ada Pak di antara kita itu yang usianya 90, 100, 120. Bahkan kemarin ada saya baca berita 130 tahun. Ya. Tapi itu sedikit. Rata-rata kalian itu akan meninggal di usia 60 sampai 70 tahun. Ya. Tidak seperti zamannya Nabi Nuh. Kita baca dalam Al-Quran usia berdakwah, bukan usia biologis, Pak. Usia berdakwah Nabi Nuh 950 tahun. Itu usia berdakwah. Usia biologisnya jauh lebih panjang. Ada sebuah riwayat itu yang katanya suatu hari ada seorang Nabi Nuh itu berjalan di sebuah tempat yang luas. Dia bertemu dengan seorang ibu yang sedang menangisi anaknya. Kata Nabi Nuh, itu siapa? Itu anak saya. Usianya berapa? Kata ibunya itu, anak saya ini masih lucu-lucu.
Usianya berapa? 200 tahun. Nah, masih lucu-lucu, Pak. Jadi kayak Pak Thohir, kayak Pak Nasir ini masih lucu-lucu sebenarnya. Ya. Karena masih 60 tahun kalau dipakai usianya Nabi. Nah, apalagi yang teman-teman baru 20 tahun, 30 tahun ini masih merah ya. Tapi kita tidak hidup di zamannya Nabi Nuh, kita hidup di wilayahnya, ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kita pakai ukuran itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah umur itu memiliki ujung. Tidak semua umur itu sampai tua. Tapi semua umur harus berujung. Beberapa hari ini, beberapa bulan ini kita nonton berita, rata-rata yang meninggal itu usia-usia muda. Ya enggak, Pak? Ya kan? Baca beritanya tuh. Iya. Nah, itu artinya tidak semua umur harus sampai tua. Tapi keyakinan kita bahwa umur itu harus ada ujungnya. Ya. Walaupun kita hidup 1000 tahun tapi ada ujungnya. 2000 tahun silakan tapi ada ujungnya. Yang berhak kekal dan abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai merasa, pandai berpikir seperti ini, saya kira itu yang akan mendrive kita menjadi orang baik. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang dulu baik Islamnya, baik imannya, karena diawali oleh pemahaman waktu yang baik. Tapi kalau sudah pemahaman waktu yang salah, nah dia akan keliru di dalam melakukan sesuatu. Ada sebuah riwayat menarik ya. Itu dulu ada seorang alim besar di masa salaf. Sudah tua. Dia kalau berjalan itu suka berhenti di tempat-tempat tertentu karena nggak kuat. Dia pakai tongkat. Dia jalan napasnya nggak kuat, dia berhenti lagi di pohon kelapa. Jalan lagi sebentar, berhenti lagi. Sambil berpikir. Tiba-tiba ada anak muda yang negur dia, "Wahai Syekh, kenapa Anda berjalan sedikit berhenti? Kan Anda sudah alim besar, banyak amal." Apa jawaban dia, Pak? Ya. Jawaban dia, "Tafakkartu fi dhihabi umri wa qillatu amali wa iqtirabu ajali." Seorang alim, dia bisa bersyair ya. Dia berkata, "Wahai anakku, yang terpikir hari ini adalah umur saya itu sekian hari, Pak, kian berkurang. Ya. Itu yang saya pikir, saya kayaknya tidak lama lagi hidup nih." Nah, gelisah dari hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, wa qillatu amali, sementara amalku masih sedikit. Ya. Ya, kita betul-betul merasa merasa orang sehebat itu merasa dirinya amalnya masih sedikit. Ada orang hari ini tiap hari ketawa. Amal-amalnya pun dibuat di status. Tapi merasa amalnya sangat banyak. Dia mengatakan, amal saya sedikit. Waqtirabu ajali, dan ajal saya semakin dekat. Nah, kita ingin Bapak dan Ibu sekalian, cara kita merasa, cara kita memandang, cara kita melihat waktu dengan gaya yang seperti ini. Ya. Jangan kita balik. Membalik itu artinya waktu saya masih lama. Amal-amal saya sudah banyak. Nah, itu cara berpikir yang
yang salah, ya. Nah, pergantian tahun Masehi ini semestinya memberikan kita renungan-renungan, ya, renungan-renungan yang bisa membuat kita lebih sadar bahwa waktu kita semakin sedikit, ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit bisa memberi manfaat buat saya pribadi dan kita semua, ya. Ini saja, ya, sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa mudah-mudahan tahun Masehi ini, ya, keimanan kita atau 2022 ini, ya, keimanan kita, keislaman kita, amal soleh kita, silaturahmi kita, sholat berjamaah kita, keikhlasan kita jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.